Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zainal Abidin dari kelompok Berrywell Smoothies. Berrywell Smoothies hadir dengan menawarkan berbagai menu minuman, olahan buah-buahan seperti smoothies dan jus yang tentunya akan menjaga kesehatan serta kebugaran badan melalui bahan-bahan yang kami gunakan. Untuk nama sendiri, Berrywell Smoothies kita ambil dari kata very well yang berarti amat baik, sesuai dengan keinginan dan semangat kami dalam memproduksi produk-produk kami yang berkualitas. Ya, langsung aja kita masuk ke aspek pasar. Di aspek pasar ada permintaan dan penawaran, bentuk dan lokasi usaha, bentuk pasar produsen, dan bentuk pasar konsumen. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk lokasi usaha, kita akan memilih di Jalan Braga, Kota Bandung. Kenapa kita memilih di situ? Yaitu karena Jalan Braga adalah salah satu pusat keramaian di Kota Bandung. Dan tentu saja kita adalah bentuk usahanya bidang kuliner. Ya, selanjutnya kita masuk ke aspek pemasaran yang ada segmenting, targeting, dan positioning. Bisa dilihat sendiri. Dari segmenting ada geografi, demografis, psikografis, dan targetingnya, dan positioningnya. Selanjutnya kita masuk ke marketing mix-nya. Di bagian produknya, promosinya, harga, dan distribusinya. Bisa dilihat sendiri ya teman. Lalu selanjutnya ini adalah bentuk visualisasi dari produknya. Ada yang buat di take away, ini bentuk dari smoothies bowl-nya dan smoothies drink-nya. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke aspek teknik. Ada bagian rencana produksi, lalu ada strategi bisnisnya. Untuk strategi bisnisnya kita memiliki dua strategi. Yang pertama adalah advertising, lalu sales promotion. Lalu masuk aspek teknik, yaitu luas produksinya, yaitu bahan-bahannya, seperti buah-buahan dari buah naga sampai buah melon, lalu bahan tambahannya seperti susu, oatmeal, dan yogurt. Dan untuk porsi sendiri kurang lebih kita per harinya itu 30 porsi makanan atau minuman. Dan proses produksinya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Lalu kita masuk ke aspek teknologi. Untuk aspek teknologi yang kita butuhkan ada 3, yaitu blender, mesin kasir all-in-one, dan kulkas. Ya teman-teman, untuk selanjutnya aspek manajemen dan organisasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Anindya. Aspek manajemen dan organisasi. Untuk struktur organisasi usaha Berrywell Smoothies ini, yang pertama pemilik Ali Zainal Abidin, kemudian dibawahi oleh manajer keuangan Rafika, manajer pemasaran Miranda, manajer maintenance Presa, dan manajer produksi Putri Anindya yang kemudian dibawahi oleh karyawan. Yang kedua, terdapat job deskripsi berdasarkan struktur organisasi usaha Berrywell Smoothies ini. Di sini terdapat job deskripsi atas pemilik dan manajer keuangan. Kemudian job deskripsi dari manajer pemasaran, manajer maintenance, dan manajer produksi bisa dibaca pada slide. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja yang kami susun menggunakan tabel. Di sini terdiri dari jabatan, kebutuhan tenaga kerja, dan kompetensi. Untuk jabatan itu sendiri berdasarkan struktur organisasi yang telah saya sebutkan. Untuk kebutuhan tenaga kerja, semuanya 1 orang kecuali karyawan berjumlah 4 orang. Dan di sini juga tertera kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing jabatan. Kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Untuk tempat usaha Berrywell Smoothies ini, kami telah melakukan survei. Tidak ada usaha yang sama di sekitar usaha yang akan kami dirikan. Kemudian juga dapat dengan mudah diterima oleh lingkungan sekitar, juga akan mudah mendapatkan perizinan. Selain itu juga lokasi Berrywell Smoothies ini sangat strategis karena sesuai dengan target pasar kami. Selanjutnya ada pendekatan dalam perencanaan. Usaha Berrywell Smoothies kami ini menggunakan pendekatan top-down karena kami berlima berperan sebagai pimpinan usaha yang akan menginstruksikan seluruh rencana kami yang kemudian dilaksanakan oleh bawahan kami atau karyawan kami. Untuk fungsi manajemen perorganisasian, setelah kami melakukan pengkajian aspek-aspek organisasi, struktur organisasi kami ini dapat diterima karena termasuk ke dalam salah satu jenis struktur atau desain organisasi, yaitu functional design, yang memiliki kelebihan mudah mengidentifikasi apabila terdapat suatu konflik antar divisi. Selanjutnya,
Fungsi manajemen penggerakan atau actuating, staffing kami menggunakan metode right man on the right job, yang dimana kami menyesuaikan kompetensi seseorang dengan pekerjaan yang ada untuk meminimalisir biaya training, kerja, dan untuk mengefisiensi waktu. Kemudian pengendalian atau controlling kami susun dengan adanya perjanjian mengenai hak dan kewajiban karyawan maupun kami sebagai pendiri usaha Berwell Smoothies ini. Kemudian juga tertera sanksi-sanksi dan juga kami akan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan yang dikhawatirkan. Kemudian ada aspek sumber daya manusia. Yang pertama terdapat perencanaan SDM dan bisa dibaca pada slide ini. Kemudian ada rancangan performansi yang juga bisa dibaca pada slide ini. Kemudian ada staffing, di mana teknik rekrutmen kami itu secara desentralisasi, kemudian ada sumber rekrutmennya, kemudian ada analisis pekerjaan, bisa dibaca pada slide ini, dan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan jalan musyawarah berdasarkan evaluasi kinerja. Pada staffing ini, kami juga melakukan analisis beban kerja dan absensi karyawan, bisa dilihat pada slide ini cara menghitungnya. Pada aspek sumber daya manusia yang terakhir itu ada labor turnover yang sudah kami hitung dan tertera pada slide di sini. Perkenalkan, nama saya Miranda Sinaga, NPM 010. Saya akan menjelaskan 3 aspek, yaitu aspek keuangan, sosial, dan aspek ekonomi. Yang pertama adalah aspek keuangan. Kami menggunakan pendanaan pada modal sendiri sebesar Rp250 juta. Selanjutnya, pada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi kami, berikut adalah rincian biaya-biayanya dengan total Rp106.372.000. Selanjutnya adalah pada kebutuhan pembiayaan atau modal kerja kami, berikut adalah rincian-rincian bahan bakunya dengan total Rp16.367.000. Selanjutnya adalah pada kebutuhan pembiayaan dan modal kerja kami, berikut adalah rincian biaya bahan bakunya dengan total keseluruhan modal kami, yaitu sebesar Rp173.360.500. Selanjutnya adalah analisa biaya tetap kami, berikut adalah rincian-rincian biayanya dengan totalnya, yaitu sebesar Rp47.400.000. Selanjutnya adalah pada analisa biaya variabel kami, dengan rincian biaya pada memproduksi 780 produk Berry Well Smoothies dalam 1 tahun, dengan total biaya 1 tahunnya yaitu sebesar Rp288.684.000. Selanjutnya adalah pada proyeksi aliran kas usaha kami, berikut adalah rencana usahanya, sumber kas inflow-nya, yaitu sebesar 250 juta, penggunaan dana atau outflow-nya itu sebesar Rp130.429.000, arus kas bersihnya itu sebesar Rp119.571.000, keadaan kas awalnya itu sebesar Rp130.429.000, dan keadaan kas akhirnya itu sebesar Rp250 juta. Selanjutnya adalah pada proyeksi laba rugi kami, dengan laba yang diperoleh per tahunnya dalam produk smoothies kami ini itu sebesar Rp70.416.000 per tahun. Nah, selanjutnya adalah analisa biaya finansial kami. Yang pertama adalah penghitungan kelayakan usaha dengan metode payback period. Kami menghasilkan titik impas pada penjualan 16 produk makanan. Selanjutnya adalah net present value kami. Berikut adalah rincian rumus-rumusan dan keterangan-keterangannya. Maka NPV kami yang kami peroleh adalah sebesar Rp185.739.500. Seperti yang kita ketahui, bila NPV lebih dari 0, berarti investasi yang dilakukan memberikan manfaat baik bagi perusahaan dan proyeknya bisa dijalankan. Maka, sesuai dengan penghitungan yang pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proyek Berry Well Smoothies kami ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah aspek ekonomi, yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah menimbulkan industri baru, maksudnya adalah timbulnya industri-industri baru seperti industri bahan baku, pendukung, atau industri lainnya. Yang poin kedua yaitu penghematan devisa, dengan penggunaan sumber daya lokal dari usaha kami ini, kami mengharapkan kami dapat menghemat devisa pada negara Indonesia.
Yang poin ketiga yaitu meningkatkan pendapatan karyawan atau tenaga kerja. Dengan usaha kami ini, kami mengharapkan kami dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para pekerja kami dengan meningkatkan pendapatan para tiap karyawan kami. Poin keempat yaitu meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya usaha kami ini, kami mengharapkan dapat meningkatkan hasrat peningkatan pembuatan usaha pada sekitar lingkungan usaha kami ini berdiri. Selanjutnya adalah aspek sosial. Usaha didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, untuk mencapai tujuannya itu dan keuntungan tersebut, tentunya suatu usaha tidak dapat berjalan secara mandiri. Lembaga sosial merupakan salah satu komponen yang mendukung hidupnya suatu usaha, sehingga untuk menjaga keseimbangan suatu usaha juga perlu diperlukan tanggung jawab sosialnya. Nah, aspek sosial kami terdiri dari atas 3 poin, yaitu perusahaan sebagai lembaga sosial. Contoh yang dapat kami lakukan, untuk dampak sosial kami yaitu dengan membantu lingkungan sekitar kami seperti mengadakan amal atau yang lain sebagainya. Poin kedua yaitu perubahan kondisi sosial yang kompleks. Contohnya adalah, timbulnya masyarakat atau keinginan masyarakat untuk menjaga kesehatan yang lebih lagi dengan adanya, produk-produk dari Berry Smoothies ini, yaitu olahan-olahan sayuran dan buah-buahan. Poin ketiga yaitu perubahan dalam masyarakat pluralistik, contohnya adalah dengan terciptanya lapangan baru dan, berkurangnya, pengangguran pada lingkungan sekitar usaha kami ini berdiri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rafika Syuhada, NPM 40 dari kelompok Berry Smoothies akan menjelaskan mengenai aspek politik. Di tengah pandemi COVID-19 terdapat dampak juga bagi berbagai pelaku usaha, termasuk usaha Berry Smoothies. Untuk good news-nya yaitu peraturan pemerintah terhadap protokol new normal. Pada awal merebaknya pandemi COVID-19, tidak diperbolehkan bagi masyarakat untuk keluar rumah apabila sangat tidak mendesak. Hal itu membuat pelaku usaha kehilangan banyak pelanggannya, sehingga dengan diberlakukannya new normal bisa mengembalikan jumlah pelanggan dan juga pendapatan usaha Berry Smoothies. Kemudian, untuk bad news-nya yaitu sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu yang terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Oleh karena itu, agar usaha Berry Smoothies tetap berjalan di tengah pandemik seperti ini, maka Berry Smoothies mengupayakan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti melakukan tes suhu badan tidak boleh melebihi 37,5 derajat Celcius, mengontrol pelanggan agar memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan. Selanjutnya masuk kepada aspek yuridis. Yang pertama, bentuk badan usaha. Badan usaha perusahaan ini berupa firma karena didirikan oleh 5 orang anggota, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas usaha. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba dibagikan kepada anggota sesuai akta pendirian. Kemudian, syarat pendirian firma dapat dilihat pada slide berikut. Dilihat dari syarat pembentukan firma, maka usaha Berry Smoothies dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Hal ini karena jumlah pendiri usaha perusahaan terdiri dari 5 orang, kemudian telah menetapkan nama Berry Smoothies sebagai nama usaha perusahaan, serta telah menetapkan pengurus usaha yang terdiri dari Presa Aulia, Miranda SP Sinaga, Putri Anindya, Rafika Syuhada, dan Ali Zainal Abidin yang sesuai dengan persyaratan dalam membentuk firma. Selanjutnya, jenis-jenis perjanjian yang diperlukan. Untuk mendapatkan legalitas usaha, maka organisasi harus mendapatkan perjanjian dalam melakukan operasinya. Prosedur pendirian firma dapat dilihat pada slide berikut. Semua jenis perjanjian yang diperlukan nantinya akan dipersiapkan oleh kami, Berry Smoothies, dan juga mengajukannya kepada pihak yang bertanggung jawab, seperti tanda daftar perusahaan atau surat izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, NPWP ke Departemen Perpajakan setempat, surat izin tempat usaha ke dinas daerah setempat, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Selanjutnya masuk kepada aspek lingkungan hidup. Dalam aspek ini kami menganalisisnya dalam bentuk AMDAL, yaitu yang pertama penyajian informasi lingkungan, yang kedua kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL, yang ketiga analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL, yang keempat rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, yang kelima rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Kemudian dari analisis tersebut,
Didapat ringkasan eksekutifnya yaitu dampak lingkungan yang dapat terjadi pada usaha Berry Well Smoothies dalam bentuk pencemaran lingkungan yaitu terdapat penumpukan bahan baku buah-buahan. Namun, untuk mencegah hal demikian, Berry Well Smoothies menetapkan peraturan kepada karyawan untuk membuang limbah dari sisa produksi ke tempat pembuangan akhir sehari dilakukan 3 kali agar tidak menumpuk dan tidak menghasilkan aroma yang tidak sedap di sekitar lokasi Berry Well Smoothies yang dapat mengganggu pelanggan maupun masyarakat sekitar. Kemudian nantinya juga akan ada inspeksi dan pemantauan selama sekali seminggu untuk memastikan pengelolaan yang dilakukan usaha Berry Well Smoothies sudah baik. Perkenalkan, nama saya Presaulia, NPM 1203-1018-008. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aspek resiko pada aspek sumber daya manusia, yaitu 1. Resiko pada para top eksekutif dan para pekerja inti. Yang kedua, resiko pada karyawan. Yang ketiga, resiko stres dan kesehatan yang buruk. Yang keempat, resiko bila tidak beretika. Selanjutnya, resiko pada aspek keuangan, yaitu biaya overhead yang tinggi, biaya produksi yang berlebihan, utang, dan pinjaman yang berlebihan. Selanjutnya, resiko pada aspek pemasaran, yaitu 1. Promosi, persaingan harga jual, dan munculnya persaingan usaha atau produk. Selanjutnya, resiko pada aspek operasi, yaitu kenaikan harga bahan baku. Yang kedua, bahan baku yang mudah rusak, karena Berry Well Smoothies itu menggunakan buah-buahan yang segar. Selanjutnya, resiko pada aspek sistem informasi, yaitu resiko yang mungkin terjadi pada usaha Berry Well Smoothies, yaitu data yang hilang akibat kesalahan operator, virus, kerusakan pada hardware atau software, dan daya listrik. Untuk meminimalisir hal tersebut, Berry Well Smoothies menempatkan orang yang tepat pada bagian operator, memberikan beberapa pemahaman dalam pengoperasian komputer, melakukan servis rutin tiap beberapa bulan sekali agar meminimalisir kerusakan hardware atau software yang dipakai, terus mempunyai backup data agar dapat meminimalisir kehilangan data. Selanjutnya, resiko pada aspek alam, yaitu belum waktunya musim tiba untuk beberapa buah-buahan, sehingga mungkin bakal sulit untuk mendapatkan buah tersebut, dan pengaruh cuaca yang tidak menentu, sehingga hasil panen dari buah supplier kurang berkualitas. Selanjutnya, resiko pada aspek teknis, yaitu biaya produksi yang tinggi, pemakaian sumber daya yang tidak seimbang, misalnya terlalu banyaknya tenaga kerja, seringnya terjadi pencurian akibat pengawasan yang kurang baik, seringnya terjadi kebakaran, target produksi yang tidak tercapai, penempatan tenaga tidak tepat, dan perencanaan desain produk yang salah. Upaya yang dapat dilakukan Berry Well Smoothies yaitu mempunyai 4 karyawan, sehingga kinerja setiap karyawan dapat dimanfaatkan dengan baik. Berry Well Smoothies juga menempatkan karyawan dengan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh setiap karyawannya. Lokasi Berry Well Smoothies dilengkapi oleh CCTV dari berbagai arah, sehingga dapat meminimalisir tindak pencurian, membuat target produksi dan pendapatan setiap bulannya, sehingga dapat mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, membuat strategi usaha yang terarah untuk masa depan, meliputi strategi produksi, pemasaran, sumber daya, operasional, research and development, agar dapat selalu mengembangkan usaha dan dapat memperoleh keuntungan yang kian meningkat. Selanjutnya, upaya antisipasi menyeluruh dari resiko yang terjadi, yaitu sebelum memulainya usaha, kami perlu melakukan riset mengenai hambatan-hambatan yang mungkin muncul di pertengahan usaha. Terus juga mengetahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat akan produk kami, sehingga meminimalisir
minimalisir resiko bisnis, setidaknya resiko dalam memasarkan produk. Selanjutnya, antisipasi resiko valuta asing, yaitu exposure transaksi, exposure akuntansi, exposure ekonomi, serta sistem kurs mengambang atau floating exchange rate, dan resiko hutang. Kesimpulannya, usaha Berry Smoothies dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil observasi bisnis kami, dan keunggulan perusahaan memiliki yaitu bahan baku perusahaan terdiri dari buah-buahan segar, berkualitas dan sehat. Perusahaan juga meyakini tujuan dari usaha ini di samping mendapatkan laba yaitu untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sehat bagi setiap masyarakat terpenuhi. Kami berharap dengan adanya usaha Berry Smoothies ini dapat membangkitkan semangat usaha bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Terima kasih.